Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Salam suci. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu akan absensi kalian terlebih dahulu ya. Adinda, Aisyah, Nifadillah. Nah, baiklah anak-anak, kalian masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Ya, materi tentang pemuaian. Jadi semua benda mengalami yang namanya proses pemuaian. Di mana proses pemuaian itu memerlukan suhu. Oke, pelajaran kita hari ini kita akan mempelajari materi tentang kalor dan perubahan wujud zat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui percobaan dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis karakteristik suhu suatu zat saat mengalami perubahan wujud dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menentukan kalor yang diperlukan untuk perubahan wujud dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui percobaan dan diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil percobaan karakteristik suhu suatu zat saat mengalami perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, baiklah anak-anak, kita masuk materi tentang kalor dan perubahan wujud zat. Nah, kalian pernah misalnya minum es gitu? Sering ya minum es ya. Nah, apabila itu masukkan es batu ke dalam gelas beker atau gelas ukur dalam waktu yang lama, apa yang akan terjadi dengan es tersebut? Oke, esnya akan mencair. Nah, itu berarti ada perubahan wujud ya. Perubahan wujudnya dari pintar, dari padat menjadi cair.
setiap mengubah suhunya berubah. Maka persamaan banyak kalor yang diperlukan untuk wujud suatu zat dari cair ke gas mengalami peningkatan suhu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini ada yang mau bertanya? Oke, jadi kesimpulannya tadi apa? Ada pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Kemudian ketika terjadi perubahan wujud zat dari cair ke gas mengalami peningkatan suhu. Nah, silakan ya duduk. Nah, jadi benar ya. Jadi setiap benda yang mengalami perubahan wujud, nah ini perubahan wujud, maka akan terjadi perubahan suhu. Nah, perubahan suhu, suhunya itu bisa meningkat, bisa juga menurun. Tetapi dalam percobaan ini, karena perubahan dari cair menjadi gas, maka dia suhunya meningkat. Oke. Nah, kemudian wujud benda tadi ya, tadi ada kurang. Jadi wujud benda itu ada 3. Apa saja? Cair, gas, dan padat. Oke. Nah, semua benda tersebut, wujud zat itu dia bisa mengalami perubahan ya. Jadi kalau misalnya dari cair ke gas, dia memerlukan energi kalor yang cukup banyak sehingga suhunya meningkat. Oke, anak-anak, kita kasih aplaus dulu buat kelompok teman kalian yang tadi sudah tampil. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan kita hari ini, yang pertama bahwa ada pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Nah, jadi perubahan kalornya itu akan meningkat apabila perubahan wujud zatnya itu dari padat ke cair, kemudian cair ke gas. Nah, itu peningkatan energi kalornya. Kemudian ada juga karakteristik suhu. Nah, jadi ketika dia memerlukan kalor, suhunya juga akan meningkat. Nah, jadi ketika benda tersebut dari cair berubah wujud menjadi gas, suhunya juga akan meningkat. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka suhunya juga akan semakin meningkat. Nah, ditunjukkan dengan adanya grafik peningkatan suhu. Nah, anak-anak, sekarang silakan dikumpulkan LKPD-nya, kemudian ibu akan bagikan ini soal, silakan kalian kerjakan lalu kalian kumpulkan kembali. Oke, LKPD-nya silakan dikumpulkan.
pembelajaran kita dari awal tadi. Dari awal tadi kalian melakukan percobaan ya. Jadi ibu meminta kalian melakukan percobaan tentang kalor dan perubahan wujud benda. Nah, kemudian kalian melakukan percobaan. Nah, tadi gunakan alat-alat apa saja percobaannya? Ya, termometer. Kemudian apa lagi? Ini kaki. Ada kaki 3. Kemudian oke, anak-anak, kita kasih applause dulu buat kelompok teman kalian yang tadi sudah tampil. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan kita hari ini, yang pertama bahwa ada pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Nah, jadi perubahan kalornya itu akan meningkat apabila perubahan wujud zatnya itu dari padat ke cair, kemudian cair ke gas. Nah, itu peningkatan energi kalornya. Kemudian ada juga karakteristik suhu. Nah, jadi ketika dia memerlukan kalor, suhunya juga akan meningkat. Nah, jadi ketika benda tersebut dari cair berubah wujud menjadi gas, suhunya juga akan meningkat. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka suhunya juga akan semakin meningkat. Nah, ditunjukkan dengan adanya grafik peningkatan suhu. Nah, yang sudah tadi kalian buat ya. Kemudian yang terakhir bahwa banyaknya kalor yang diperlukan untuk merubah wujud zat dari cair menjadi gas. Nah, kalian bisa mengukur energi kalornya dengan rumus. Tadi rumusnya apa? Q sama dengan M massa dikali C. C-nya itu kalor jenis zat dikali delta T atau perubahan suhu. Jadi delta T-nya itu perubahan suhu. Suhu akhir dikurangi dengan suhu mula. Nah, itu rumusnya ya. Nah, mungkin itu saja kesimpulannya. Jadi untuk materi selanjutnya silakan kalian pelajari materi tentang perpindahan kalor ya, tentang perpindahan kalor. Nah, sampai di sini Ibu akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah.